Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut beberapa ahli, perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Jadi maksudnya adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan itu berisikan tentang awal dari terbentuknya dan perencanaan atau rancangan yang sudah kita tentukan untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya adalah prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini menurut Emery Stopes dan Russell A. Johnson. Yang pertama, prosedurnya adalah pembentukan panitia pengadaan barang. Lalu kedua, ada penetapan kebutuhan perlengkapan, penetapan spesifikasi, penetapan harga satuan perlengkapan, pengujian segala kemungkinan, rekomendasi, dan yang terakhir adalah penilaian kembali. Jadi dari awal ini prosedurnya itu benar-benar mencakup semua peraturan dari mulai panitia, terus apa aja yang kita butuhkan, dan spesifikasinya, apakah barang ini benar-benar layak dipakai atau tidak. Lalu kita juga menetapkan harga satuannya gitu. Jadi kita tidak bisa mencari atau menetapkan barang-barang yang sebenarnya mahal atau bisa tidak mahal, tapi yang penting benar-benar kita butuhkan gitu dan memang sesuai dengan dana yang kita siapkan. Lalu kita perlu juga menguji barang-barang yang kita dapatkan gitu. Dan ada beberapa yang harus direkomendasikan, dan terakhir penilaian kembali atau kita berkata kita evaluasi kembali gitu. Selanjutnya ini ada fasilitas fisik sarana dan prasarana pendidikan. Apa aja sih fasilitas fisiknya yang berupa kelihatan gitu ya di fasilitasnya gitu. Ini ada berupa kendaraan juga seperti mobil atau motor itu dari inventaris. Ada ATK itu kayak alat tulis dan sebagainya gitu, kertas segala macam yang peralatan yang biasanya ada di tempat fotokopi itu guys. Terus ada peralatan komunikasi elektronik seperti telepon, pokoknya yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, baik komunikasi jarak jauh maupun jarak dekat, antar sekolah, kepada orang tua murid juga, dan masyarakat. Lalu ada perabotan ruang kelas, ini sangat berguna sekali dan memang benar-benar digunakan gitu dan dibutuhkan oleh para siswa dan guru. Lalu ada perabot kantor TU, di mana kita tahu kan kantor TU itu kita butuhkan untuk kita menjalankan atau mengoperasikan manajemen pendidikan di dalam sekolah gitu. Jadi perlu ini perabotan kantor. Lalu ada perabotan laboratorium, apabila sekolah mempunyai laboratorium itu harus lengkap juga. Lalu ada perpustakaan, kita tahu perpustakaan itu ada rak buku, meja dan segala macamnya. Ada ruang praktek. Nah, ruang praktek ini sesuai dengan kebutuhan ya pastinya. Kalau misalnya kita mau praktek komputer atau praktek yang lain-lain, tentu saja di dalamnya juga harus ada alat-alatnya dan lengkap gitu. Lalu ada meja, kursi sudah pasti wajib, ada buku, lemari dan lain-lainnya. Lanjut, kita akan masuk ke langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini ada 4 ya langkah-langkahnya. Menampung semua usulan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang diajukan dan menginventarisasi kekurangan sapras pendidikan. Maksudnya nih awal-awal kita nih sebelum melakukan perencanaan pasti kan selalu ada usulan-usulan dari berbagai pihak gitu. Nah, kita tampung dulu nih apa-apa saja yang mau diadakan pada sarana dan prasarana sekolah gitu sebelum kita ajukan nih ke inventaris gitu, dan kekurangannya bagaimana atau kelebihannya bagaimana. Lalu yang kedua, ini menyusun rencana kebutuhan sapras sekolah untuk periode triwulan, semesteran atau tahun pelajaran. Nah, ini kita sudah masuk nih ke dalam rencananya gitu, kebutuhan kita nih untuk kedepannya gitu. Jadi tidak
untuk sekarang juga gitu, sekarang aja gitu, tapi kita pikirkan juga untuk kedepannya gitu, untuk yang periode triwulan, semesteran, dan kedepannya. Lalu yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan sapras yang tersedia sebelumnya. Kan ini maksudnya nih, sekolah kan pasti punya sapras gitu yang masih ada, yang kebetulan juga belum rusak atau masih digunakan. Nah ini kita padukan juga gitu yang masih ada dengan rencana-rencana untuk kedepannya gitu, jadi kita tidak terlalu boros. Nah yang terakhir yaitu memadukan rencana kebutuhan sekolah dengan anggaran biaya sekolah yang tersedia gitu. Jadi rencana kebutuhan yang sudah kita rancang itu disesuaikan juga dengan anggaran biaya sekolah yang di yang disediakan gitu oleh sekolah. Jadinya tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Selanjutnya apa sih tujuannya gitu? Tujuannya ini demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan gitu. Jadi benar-benar tujuannya itu dimaksimalkan gitu ya. Memang untuk efektivitas dan efisiensi perlu tujuannya itu. Jadi benar-benar tidak boleh ada kesalahan dalam perencanaan, apalagi nanti pas pelaksanaannya. Lalu selanjutnya ada manfaat, yaitu manfaatnya itu apa sih? Nah, manfaatnya itu adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, lalu menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman juga atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. Banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan gitu kalau yang tentang kebutuhannya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.